Yeni untuk membantu di chatting secara Zoom. Jika ada pertanyaan, silakan adik-adik sekalian atau Bapak Ibu untuk bertanya langsung di chat. Baik. Ekoenzim Nusantara adalah kumpulan ya. Jadi kami adalah kumpulan dari komunitas yang ada di seluruh Indonesia, yang mana adalah para relawan yang sama-sama dengan memiliki visi misi yang sama untuk mencintai bumi, ya, untuk membersihkan dan menyehatkan bumi kembali, yang mana kita tahu bahwa bumi kita telah dalam keadaan rusak dan dalam keadaan sakit. Nah, teman-teman semua bisa ikut bergabung di sini, ya, adik-adik pun juga bisa mulai bergabung, ya. Dan seperti apa? Kita lihat bersama bahwa saya juga mau ikut berkontribusi untuk bumi, ya. Mari kita samakan satu hati, satu cinta untuk satu bumi, ya. Dan saya yakin bahwa cinta bumi dengan ekoenzim seperti topik pada hari ini, walaupun adik-adik sekalian hanya seorang murid, namun kalau walaupun hanya seorang murid tapi mau ya dan bersedia untuk ikut berperan dalam menangani masalah pemanasan global, menangani masalah sampah, ya, menangani masalah apa yang terjadi mengenai lingkungan kita, yaitu dengan membuat ekoenzim, maka mari kita sudah ikut berkontribusi untuk bumi. Seperti kita lihat, ya, banyak sekali masalah sampah yang terjadi di Indonesia. Saya yakin adik-adik sudah mengerti dan banyak sekali saya lihat kegiatan OSIS ya yang juga terlibat dalam melestarikan lingkungan. Namun, hari ini mari kita lebih fokus bahwa ternyata ada sampah organik yang menjadi masalah untuk kita semua. Ya. Dan seperti apa? Ternyata masalah bahan organik, ya sampah-sampah organik yang muncul dari dapur rumah kita sendiri itu sudah membuat menjadi dampak perubahan iklim dan mengeluarkan gas metana yang begitu besar. Ya, apakah kita semua sudah sadar berapa banyak sampah yang kita sisakan di setiap rumah maupun di sekolah? Baik, kita lihat fokus kembali kepada masalah sampah. Bahwa sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati, ya, sebenarnya dapat didegradasi oleh mikroba dan sampah ini mudah dapat diurai melalui proses alami. Dan sampah rumah tangga sebagian besar adalah sampah organik, ya. Dan jika sampah ini tidak bisa didaur ulang ataupun tidak kita lakukan bersama-sama, apa dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi? Adik-adik sekalian, kita lihat bersama bahwa sampah organik yang sudah ada di alam selama ini, di rumah, di lingkungan kita, kita bisa lihat bahwa terjadinya pembusukan di alam yang dibiarkan begitu saja, itu menyebabkan gas metana yang begitu besar dan menyebabkan pemanasan global. Pasti adik-adik semua sudah tahu kan mengenai hal ini. Ya, saya tidak menguraikan lebih detail, tapi saya akan menguraikan lebih detail mengenai bagaimana sampah organik dapat diproses atau didaur ulang untuk menjadi ekoenzim. Ya, kita lihat sama-sama di tabel warna hijau bahwa sampah organik jika diproses atau didaur ulang bisa menjadi pupuk kompos ataupun pupuk cair, lalu bisa menjadi ekoenzim. Dan ternyata, mari kita lihat sama-sama. Dengan membuat ekoenzim dibandingkan pupuk kompos dan pupuk cair, kita ternyata bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bumi kita. Kita lihat, ekoenzim ternyata bisa melakukan sesuatu untuk udara. Bisa bermanfaat untuk air. Bisa luar biasa untuk tanaman. Dia juga bisa untuk pembersih dan sekaligus sebagai P3K kesehatan. Kenapa bisa begitu?
Dan mengapa kita harus membuat ekoenzim? Mari, adik-adik sekalian, siapkan satu hati untuk mengenal ekoenzim sebagai wujud kasih pada bumi. Mudah sekali. Dan sebagai penemunya, kita sangat bersyukur sekali. Beliau adalah Dr. Rosukon Pompangfong dari Thailand. Ya, beliau adalah seorang doktor dan juga seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dan penelitian ini sudah lebih dari 30 tahun Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik. Kita lihat, jika ada penemu yang sudah lebih dari 30 tahun, bagaimana hasilnya? Tentu akan luar biasa. Dan mungkin kalau di Indonesia baru muncul beberapa tahun terakhir, ya, kita juga harus sangat bersyukur. Dan sudah disebarluaskan oleh salah satu dokter kembali, yaitu Dr. Joen On dari Malaysia. Ya, beliau sudah memperkenalkan secara luas ekoenzim ke seluruh dunia. Jadi kita sungguh beruntung, ya, mendapatkan rumusan yang luar biasa, padahal sangat mudah dan sederhana, ya, dan sudah dikembangkan seluruh dunia, dan bahkan jurnal-jurnal penelitiannya pun sudah ada. Ya, adik-adik sekalian, seperti apa ekoenzim itu? Mengapa begitu menjadi booming ya untuk di akhir-akhir sekarang ini? Mari kita lihat sama-sama. Nah, bahwa kebutuhan sehari-hari jika memakai ekoenzim dapat mengurangi limbah kimia. Kita lihat siapa yang tidak memakai sabun cuci tangan, sabun mandi, sabun cuci muka, semua orang memakai kan? Jadi tiap hari kita tergantung sekali dengan kebutuhan-kebutuhan cairan pembersih. Juga di rumah kita, di dapur kita, ya. Lalu untuk membersihkan sayuran, kemudian untuk menanam pohon, menanam sayur dan buah, itu biasanya kita juga menggunakan pupuk tambahan. Lalu, apakah selama ini kita sadar bahwa yang kita pakai semuanya kebanyakan adalah kimia? Adik-adik sekalian, ingin sekali sharing mengenai hal ini ya. Sebentar ya. Bahwa ekoenzim dapat dipakai untuk membersihkan dapur, ya, sehingga jauh lebih bersih. Ya. Kemudian ekoenzim juga bisa untuk membantu, ya, membersihkan WC dan saluran-saluran yang mampet. Padahal dia hanya dari sisa sayur dan kulit buah. Ekoenzim juga bisa untuk membersihkan rumah kita semuanya, ya, mulai dari mengepel lantai, ya, bahkan hanya mengelap-ngelap, ya. Juga kebaikan untuk tanah, untuk manfaat pertanian dan perbaikan lingkungan sebagai pestisida nabati yang ramah lingkungan, anti insektisida alami, juga sebagai pupuk tanah. Juga ekoenzim menjaga kelembapan tanah dan sayur buahnya ternyata jauh lebih besar dan awet. Selain itu, ekoenzim juga ternyata bisa untuk udara, untuk membersihkan udara menjadi lebih segar. Ya, selama kalian punya botol spray, kita bisa menggunakan campuran yang tepat ya dengan takaran dosis yang tepat. Kita bisa menjernihkan udara di sekitar kita. Nah, adik-adik juga jangan khawatir. Sekarang masa SMP, kadang-kadang masa puber ya, juga banyak jerawat mungkin yang muncul. Jangan khawatir, ekoenzim ternyata juga aman untuk luka, kulit iritasi, ya, dan terutama untuk jerawat. Ya, bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari bersama. Ekoenzim juga dapat menghilangkan bau. Sebagai pengganti karbol, yang punya hewan peliharaan, ayo siap-siap, mari kita pakai yang organik bersama ekoenzim. Nah, teman-teman adik-adik semua yang sekarang sekolahnya online dan sering sekali pegang handphone ya, juga memakai laptop begitu seringnya, memakai komputer, mari kita menggunakan ekoenzim sebagai penghasil ion negatif dan juga anti radiasi ya.
Jadi pastikan membuat jauh lebih banyak ya dan continue. Caranya diletakkan di dekat alat elektronik itu ya, handphone ataupun komputer ataupun laptop adik-adik semua. Nah, dari tadi kita bicara begitu banyak manfaat ya. Ya. Bagaimana ya produk ekoenzim ternyata bisa begitu ya? Mengapa begini, mengapa begitu? Jangan khawatir adik-adik sekalian, Bapak Ibu semua, jurnal dari luar negeri sudah banyak dalam bahasa Inggris untuk membuktikan kelebihan dari ekoenzim yang begitu alami. Ya, kita bisa lihat bersama di sini apa saja perbedaan produk ekoenzim dan yang lainnya. Nah, kita lihat pembuatan ekoenzim ternyata memiliki sifat yang alami, ya. Dan komponen pembuatannya juga karena dari buah-buahan dan sayur semuanya sangat alami. Sedangkan kalau dari tadi kita membicarakan cairan pembersih ya ataupun yang lainnya itu semua ternyata dari komponen yang kimia. Nah, lalu kalau tadi sifatnya ekoenzim itu memang karena dari sifat buah-buahan yang difermentasi tentu saja sifatnya asam dan sampai ke alkalin. Tapi kalau yang produk kimia sangat asam ya, boleh dibilang produknya sangat asam. Lalu dari sisi ramah lingkungan, kita juga melihat ekoenzim itu sangat ramah lingkungan. Jadi siapa pencinta lingkungan aman menggunakan ini ya. Dari sisi biologi tanahnya ya, ekoenzim dibuktikan sangat aktif ya untuk tanah ya dan untuk ekosistem ya semua yang ada di tanah, air maupun udara. Mikroba-mikrobanya selalu aktif dan baik ya untuk bersama-sama menjernihkan maupun membersihkan dan menyehatkan unsur tanahnya. Lalu untuk biayanya, kalau kita membuat ekoenzim, biayanya juga jauh lebih murah dengan ekoenzim. Ya. Kemudian untuk didaur ulang, apakah bisa? Jadi sampah-sampah sisa dari panen ekoenzim itu masih bisa didaur ulang. Sedangkan kalau produk kimia itu rata-rata sangat sulit ya untuk didaur ulang. Kalaupun bisa, waktunya sangat lama. Kemudian untuk pencemaran udara, tidak ada pencemaran udara untuk ekoenzim, ya. Dan tidak menimbulkannya juga, tapi kalau untuk produk lainnya ternyata menimbulkan pencemaran, ya, yang berbahaya. Dan terakhir, apakah ekoenzim beracun? Ya, menurut penelitian sama sekali tidak beracun karena semuanya dari komponen yang organik dan alami. Sedangkan produk lainnya sangat berhati-hati karena ada produk yang beracun. Baik, adik-adik sekalian, sudah siapkah untuk membuat? Mudah sekali loh. Nah, tadi saya lihat di polling ya sudah banyak yang tahu. Ya, memang belum membuat tapi sudah tahu ekoenzim ya. Nanti siapkan yang ingin bertanya silahkan boleh chat dulu di kolom chat. Ibu Yeni akan membantu menjawab pertanyaan kalian ya. Dan kita juga ada, saya dengar dari panitia katanya ada hadiah ya. Mungkin dari panitia bisa menyebutkan nanti untuk detailnya. Tapi dari Ibu juga ingin, dari saya juga ingin sekali memberikan 3 pertanyaan nanti ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Untuk informasi ekoenzim setelah ini, bagaimana rumusan yang paling mudah ya? Mudah sekali menghafalnya cuma angka 1 dan 3 dan 10. Apa saja itu? 1 bagian gula, 3 bagian organik sampahnya, lalu 10 bagian air yang didiamkan selama 3 bulan, lalu ya ditaruh di lokasi yang di dalam rumah ya, jangan taruh kena matahari. Lalu di wadahnya pun juga yang rapat. Kita doakan ya, semua kita tulis baik-baik apa saja rumusannya, apa saja isinya. Kita pastikan takarannya dengan tepat ya. Gulanya boleh gula merah, gula aren, gula Jawa, gula Palembang atau gula Sulawesi mungkin ada juga ya.
Yang pasti ya bukan gula putih ya. Kemudian atau ada gula molase yang di sana. Usahakan yang ada di daerah kalian dan yang terjangkau serta yang harganya lebih murah. Kemudian sampahnya juga. Nah, mulai sekarang mari kita bantu bunda kita yang ada di rumah. Kenapa? Karena bunda yang sudah sibuk dari pagi sampai malam untuk memasak di rumah. Yuk kita bantu dan ingatkan bunda untuk memilah sampah organik terutama yang untuk dibuat ekoenzim. Ya, bagaimana caranya? Pertama kalian sudah bisa mulai. Misalnya kalau dikasih jeruk, semua orang pasti di sini anak-anak itu ya makan buah-buahan kan? Misalnya makan pisang, makan jeruk, bagaimana kulitnya? Ya, jangan langsung dilempar ke tong sampah dengan gaya basketnya ya, jangan. Kita simpan kali ini di wadah terpisah khusus untuk membuat ekoenzim. Dan kalau bisa langsung dibuatkan 1, 3, 10-nya tadi, ya sampahnya bisa dicicil. Jangan yang kena minyak misalnya. Oh bunda barusan masak tapi ternyata sisa nggak habis lalu dijadikan ekoenzim. Nah ini nggak bisa ya adik-adik, perhatikan. Nah bagaimana jadi sayuran yang bisa dipakai itu? Kita lihat di sini. Campuran ekoenzim itu sayur atau buah yang belum kena minyak, belum busuk ya. Dan juga dia tidak misalnya terkontaminasi dengan yang lainnya. Ya. Jadi semuanya masih dalam keadaan fresh, ya. Kulit-kulitnya saja, bijinya nggak usah ikut, ya. Dagingnya yang kita makan ya, dagingnya nggak usah ikut juga. Ya, setelah itu kita kumpulkan sesuai rumusan tadi, ya. Di sini pasti rumusannya sudah hafal tadi ya, 1, 3, 10. Lalu yang mana yang bagian buahnya atau sayurnya, yaitu yang 3 bagian. Kita kumpulkan di wadah yang plastik, yang besar. Nah, mulai dari sampah rumah sendiri yang dimasak oleh ibu, misalnya masak sayur asem. Kalau Sulawesi masakan apa ya yang paling terkenal ya, yang banyak sayurnya? Kalau di Jakarta, di Kapurung, Bandung, Bu. sayur apa? Kapurung, Bu. Kapurung, itu sayurnya isinya apa? Apa kayak lodeh? Isinya apa saja? Boleh disebutkan? Kangkung. Oh, ya. Bayam. Uh-uh. Kacang panjang. Oh, lalu diolah menjadi? Makanan. Oh, maksudnya tadi yang disebut apa tadi? Sayur apa? Sayur kangkung. Oh, bukan. Jadi kalau di Jakarta ataupun di Jawa kita ada yang namanya sayur asem. Sayur asem itu kumpulan dari bermacam-macam sayur yang dijadikan kuah. Ada jagungnya, ada kacang panjang, ya kan, ada labu siam, ya, daun melinjo seperti itu. Nah, ataupun ada sayur gado-gado, namanya aja gado-gado ya. Pasti sayurnya macam-macam. Ada kangkungnya juga ya. Nah, seperti itu. Kalau di Sulawesi ada sayur apa sih? Kira-kira yang spesial? Apakah dibuat kuah yang khusus namanya apa misalnya? Kalau di Jakarta ada soto Betawi, tapi nggak ada sayurnya ya. Nah ini tidak bisa dijadikan ekoenzim ya, sisa-sisanya itu. Sayur barobo, Bu. Ya? Sayur barobo. Sayur barobo. Oke, sambil belajar nih, sayur barobo dari Sulawesi itu isinya apa aja? Boleh tahu? Ada jagung. Ayam. Barobo. Isinya jagung lalu? Ayam. Bayam. Terus pakai udang biasa. Oh, begitu ya. Jadi kuahnya tidak pedas ya berarti ya, warnanya bening begitu ya? Iya, Bu. Oh, jadi sayur kuah barobo, isinya jagung, bayam, dan udang. Nah, ya bagus. Ini sebagai contoh. Tapi udangnya tidak bisa dijadikan ekoenzim ya, adik-adik sekalian. Nah, untuk bayamnya, untuk sisa-sisa bagian bawahnya, itu semua sisa sayur dan buahnya itu kalau dicuci bersih lalu dipisahkan, sisa-sisa yang tidak terpakai itu baru dijadikan ekoenzim. Ya, lalu wadahnya dari kecil sampai besar. Mengenai jagungnya, nah jangan yang sudah direbus lalu sudah dijadikan sayur, kemudian sisa sampah jagungnya itu dijadikan ekoenzim, tidak bisa juga ya. Nah itu tidak bisa. Jadi kalau mau yang mungkin jagungnya kurang, apakah masih keras ataupun tapi jangan sampai terlalu keras ya, karena yang semua yang keras-keras dan kering tidak dianjurkan untuk membuat ekoenzim.
Karena ekoenzim kita ingin mendapatkan hasil enzim yang luar biasa. Enzim apa? Amilase, protease, dan lipase yang ada semuanya tuh dan semuanya bercampur dalam satu wadah ya. Kita lihat di sini sama-sama adik-adik, di sini banyak sekali kan? Lebih dari satu macam. Jadi saya yakin di sini tidak ada yang hanya makan cuman sayur baru saja setiap hari. Enggak kan? Hanya makan pisang saja setiap hari. Enggak juga kan? Tapi semuanya beragam macam. Lebih dari 5 macam yang bisa kita jadikan bahan ekoenzim. Ayo kita lihat sebentar untuk video pembuatan. Nah, perhatikan ya, video pembuatan ekoenzim yang mudah. Pembuatan ekoenzim yang mudah seperti apa? Semua orang pasti punya ya di dapur ya, ada pisau, ada timbangan, ada talenan. Sudah bisa mulai ya, lalu wadahnya, gelas ukurnya. Nah, baru bahannya, gula molase atau gula aren. Bahan organiknya bebas, yang kalian makan setiap harinya. Airnya pastikan airnya bersih ya. Sekarang lagi musim hujan, boleh siapkan air hujan tapi yang sudah ditampung minimal 1 hari. Ayo kita buat bersama. Kalau tadi takarannya 1, 3, 10, tergantung dari wadahnya, jangan penuh-penuh ya. Contoh di sini kita akan membuat 1,8 liter karena wadahnya wadah plastik 3 liter. Ya. Lalu gulanya harus ditimbang dengan kilo ya, bukan dengan liter. Sisi atau mili bukan, harus ditimbang. Kenapa? Coba tanyakan ke guru biologi, guru IPA kalian di SMP ya. Kenapa molase cair harus ditimbang dengan kilogram dan bukan cc atau mili? Oke. Pastikan takaran yang tepat. Jangan pakai kira-kira ya. Nah, yang tidak punya molase pakai gula aren, gula Jawa, gula merah, gula Sulawesi ada? Ada gula Sulawesi yang warnanya merah seperti ini ya. Ataupun agak hitam, silahkan sesuai takaran tapi mungkin sedikit lebih repot, harus dipotong kecil-kecil. Jangan direbus ya. Cukup dicacah kecil-kecil lalu kita campur dengan air takaran yang tadi ya. Pastikan teraduk rata. Nah, siapkan Bisa Kak, Bu? sampah buahnya dan sayurnya yang sudah dicuci bersih. Kita potong lebih kecil, tergantung dari wadahnya. Semakin besar wadahnya tidak apa-apa kalau tidak dipotong lebih kecil. Tapi kalau wadahnya kecil, kita harus potong lebih kecil. Usahakan lebih dari 5 macam ya. Jangan hanya 1 macam saja. Bu. Ya. Kalau gula merahnya diganti dengan gula pasir, bisa kah? Nah, di sini kita mengikuti resep dari Dr. Rosukon, tidak menggunakan gula pasir. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Modul nanti akan diberikan ya. Mari belajar mengikuti takaran yang tepat, ya, resep yang tepat, ya, dan modul yang benar. Nah, semuanya sudah siap? Mari kita campurkan. Pastikan semuanya teraduk rata. Jangan ada yang tersisa. Pakai wadah yang bekas ya. Nanti sampai selesai di sini, semua adik-adik bisa lihat di lemari dapurnya ibu, bunda ya di rumah pasti banyak sekali toples-toples nganggur ya yang bisa dimanfaatkan dari kecil sampai besar. Aduk rata, pastikan semuanya tertutup dengan kedap. Jangan sampai mumbul-mumbul ya, jangan keluar tapi tenggelam di dalam. Selesai. Pastikan
rapat, ya, tutup kembali dengan plastik. Kalau sudah kedap tidak perlu pakai plastik, tidak apa-apa, ya. Jadi pastikan semuanya dengan kedap. Lalu buat tempelannya ya. Informasi yang penting, tanggal pembuatan dan tanggal panen, lalu barang apa saja yang ada di dalam, ya. Apa saja yang kita buat di situ, dan kita boleh membuka, memastikan semuanya tenggelam, ya, 1 kali saja. Dan kita simpan di tempat yang aman, yang bisa kita lihat. Jangan taruh dekat wifi ataupun sampah. Ya, mudah sekali bukan? Nah, kembali lagi, sedikit lagi. Nah, di sini semua sudah siap. Semua pasti ada di rumah. Ya. Segala jenis yang sudah nanti dihasilkan selama 3 bulan, selama 3 bulan dapat kita manfaatkan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ya, presentasi dari saya cukup sekian karena ya, saya yakin bahwa adik-adik semua pasti sudah lumayan mengerti mengenai ekoenzim. Dan nanti akan ada lebih detailnya dari modul yang akan dibaca pelan-pelan karena itu lebih dari 30 halaman ya. Tapi kalau dibaca pelan-pelan pasti mengerti. Nah, sepintas mengenai barusan yang kita sebutkan bersama-sama, lalu ada video penayangan untuk pembuatan. Boleh saya bertanya? Kira-kira apa sumbangsih kalian sebagai murid untuk kebaikan alam? Dan apa menurut kalian contoh pemakaian ekoenzim untuk kebersihan di sekolah? Dan yang terakhir, apa kebaikan terbesar dari ekoenzim? Panitia sepertinya sudah memberikan informasi bahwa akan dibuatkan lomba esai untuk 3 materi ini. Ya, 3 pertanyaan ini akan dibuatkan lomba esai. Silakan dari OSIS-nya.